Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas kelanjutan pembahasan dari surat Al-Fatihah, yakni ayat yang keempat yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Kita akan coba gali terlebih dahulu makna arti kandungan dari ayat tersebut. Maliki artinya adalah yang menguasai, ya. Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, di sini ada dua kalimat, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Artinya adalah bisa diartikan juga sebagai yang merajai, ya, merajai hari kiamat. Nah, ini masih menjelaskan, artinya masih bisa dikatakan menjelaskan, memberikan keterangan siapa Allah Subhanahu wa taala. Setelah di awal kita membahas tentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Allah juga Rabbil Alamin, kemudian kita membahas Allah juga adalah Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai hari pembalasan. Kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Dan kita tahu bahwa sebelum kita di dunia ada namanya alam rahim, dan sebelum alam rahim itu ada namanya alam ruh, ya, di situ. Nah, setelah di alam dunia nanti sebelum kita memasuki alam akhirat, nanti kita ada tempat jeda terlebih dahulu, yakni namanya alam barzah. Nah, ini pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu akan bertemu dengan mautnya, dengan kematian, dan dia akan beristirahat di alam barzah. Nah, istirahatnya di alam barzah itu masih ada kemungkinan, ya, atau kesempatan kita untuk memperbaiki kondisi kita di alam barzah. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita di alam barzah, di alam kubur, seandainya amal-amal kita yang kita lakukan ketika kita hidup itu amal baik, amal jariah, sedekah jariah, insya Allah itu akan mengalirkan pahala kita kepada kita ketika alam barzah. Mungkin ketika di alam barzahnya masih gelap gulita gitu, ya, tetapi ketika di dunianya kita pernah mengajarkan sesuatu kebaikan dengan memberikan ilmu atau sedekah jariah, atau ada anak-anak kita yang terus ketika kita wafat mendoakan terus. Nah, insya Allah kegelapan itu akan semakin bercahaya, ya. Kalau yang sudah bercahaya di kuburnya, Allah akan tambahkan lagi cahayanya. Ketika dia dalam kesempitan di alam barzahnya, Allah akan berikan nanti kelapangan-kelapangan. Buah dari apa? 3 hal tadi. Doa anak-anak kita, kemudian ilmu yang kita amalkan, didikan-didikan kita ketika ada di dunia kepada generasi-generasi kita, pada anak-anak kita, ya, kepada siswa-siswa dan sebagainya. Dan juga mungkin kita pernah sedekah jariah, bisa pernah wakaf untuk masjid, bisa wakaf untuk asrama santri, atau untuk jalan, untuk menyediakan minum, semua kebaikan itu akan mengalirkan pahala. Selama kita menunggu di alam barzah menuju alam akhirat nanti hari kiamat, disitulah kita masih mendapatkan tambahan-tambahan amal soleh, ya, dan menjadi kesempatan dosa-dosa kekurangan kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke tadi kalimat atau ayat Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, Allah yang menguasai hari pembalasan. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya, sebab itu bagian daripada rukun iman, ya, rukun iman, yakni iman kepada hari kiamat. Nah, kalau kita tidak iman kepada hari kiamat, hidup kita ya seenaknya saja, tidak punya tujuan yang hakiki, tidak punya tujuan yang pasti. Nah, maka dari itu kalau kita meyakini Allah yang merajai hari pembalasan, Allah yang menguasai hari pembalasan, Allah yang menentukan waktunya kapan hari kiamat, insya Allah hidup kita itu akan terus termanage, ya, termanage. Kenapa? Sebab kalau kita ada kesempatan maksiat, kalau kita melakukan maksiat gitu, ya, nah, kita tahu Allah Maha melihat kita, Allah Maha menyaksikan kita. Dan ada catatannya di semuanya, detail, tidak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu dengan
apa yang tangan kita lakukan. Allah Maha tahu dengan apa yang telinga kita dengarkan. Allah Maha tahu dengan lisan apa yang kita katakan. Semua tahu, bahkan isi hati kita Allah Maha tahu. Nah, jadi hikmah terbesar dari meyakini kita bahwa akan bertemu dengan hari kiamat yang Allah nanti tentukan waktunya, ya, dan Allah yang menentukan kapan-kapannya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa terus mawas diri, ya, menjadi diri yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berusaha semaksimal mungkin ketika ada kesempatan taat kita akan taat, ada kesempatan maksiat kita semaksimal mungkin menghindari untuk maksiat tersebut. Insya Allah mudah-mudahan dengan meresapi, memaknai ayat Malik Yaumiddin, kita semakin yakin ya bahwa suatu saat kita akan berjumpa dengan hari kiamat dan kita akan mendapatkan buah dari amal-amal kita ketika di dunia. Selamat mencoba dan mudah-mudahan setiap ada kesempatan berbaik kita segera melakukan kebaikan. Ketika ada kesempatan maksiat segera kita tinggalkan kesempatan tersebut. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, dan Allah Maha tahu dengan apa yang ada dengan hati kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.